يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي واجعل وجهي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى روض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم الشافعي محمد شافعي هذا من أحمد مرشدين المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah khiyar, yaitu memilih antara meneruskan jual beli atau mengurungkan atau membatalkan. Sekarang macam yang keenam, wa khiyaru faqdil wasfil masyruti fil aqdi, dan hak pilih karena tidak terdapatnya sifat yang disyaratkan di waktu akad. Di waktu akad, di waktu ijab qabul itu disyaratkan, ya, harusnya ada sifat barang yang dibeli itu adalah sifatnya begini, gitu. Nah berarti kalau ternyata setelah akad itu sifat-sifat itu nggak terdapat pada barang itu, maka ada hak khiyar karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Wal muradu, dan yang dimaksudkan di sini adalah wasfun yuqsadu, yaitu sifat yang dimaksud liyukhrija ghairahu, agar supaya dikeluarkanlah yang selainnya. Jadi artinya kalau tidak terdapat sifat sebagaimana yang disebutkan di waktu akad, maka itu menjadi batal, ya, jual beli tadi.
kazina wassariqati, seperti zina dan pencurian atau pencuri. Jadi mungkin ada seorang beli, saya beli budak dengan syarat budak itu dia bersih, ya, dia tidak pernah berbuat zina dan tidak pernah mencuri. Nah, pas sudah akad ternyata budak itu berzina, pernah berzina atau mencuri, berarti kan itu tidak sesuai dengan syarat yang dituntut, yang diminta. Nah, kalau begitu kejadiannya, maka ada hak pilih untuk melanjutkan atau mengurungkan jual beli itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian fa innahu la khiyara bi faqdihi, sesungguhnya tidak ada hak khiyar kalau ternyata sifat itu, ya, zina dan mencuri itu tidak ada. Ternyata pas dibeli sudah akad, budak ini bersih, orangnya baik-baik, ya, nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri. Itu faqdi, tidak ada namanya. Nah, karena tidak ada itu berarti kan dia tidak ada aibnya tuh. Karena zina dan mencuri itu adalah dua sifat yang dikatakan aibani, ya, yang aib. Nah, kalau sifat itu nggak ada, berarti nggak ada hak khiyar. Apa yang mau dijadikan alasan mengurungkan jual beli, ya? Sementara barang yang dibeli itu sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, syarat-syaratnya mencukupi. Nah, gitu. Wal khiyaru li jahlil ghasbi, juga ada hak khiyar, hak pilih karena ketidaktahuan adanya rampasan. Ma'al qudrati alal intizai, beserta ada kemampuan untuk menariknya. Jadi ada barang yang mau dibeli kemudian dirampas orang. Nah, ini sebenarnya kalau mau ditarik orang yang rampas tadi atau barang tadi, ya, itu bisa. Lil maqudi alai, ya, serta ada kemampuan untuk menarik kembali, untuk menyamber kembali bagi barang yang dirampas itu. Minal ghasib, dari orang yang merampas. Daf'an lid-dharari, ya. Kenapa dia tidak lakukan? Karena dia menghindari bahaya. Kalau seandainya begitu barang yang dibeli itu dirampas kemudian diambil lagi, ya justru ini si perampas ini dia akan bertindak yang kejam, bahaya. Karena dia bahaya, bisa bahaya, maka dibiarkan aja deh. Nah, berarti kalau begitu ini transaksinya bisa diurungkan ini. Apakah dirampas semuanya atau sebagiannya begitu? Ya, nah itu ada hak khiyar di situ. Juga wal khiyaru litirriyani, ada hak khiyar karena apa? Karena juga adanya rampasan, ya. Tirian itu adalah meja makan. Di atas meja makan itu ada makanan-makanan. Kemudian ya dirampas begitu. Rupanya memang sudah dipesan begitu, satu meja banyak makanan. Al-ajzu anil intiza, ya, lemah untuk melerainya, lemah untuk menariknya, karena rupanya banyak orang yang mengambil barang-barang yang di atas meja tadi. Ma'al ilmi bihi ay bil ghasbi, padahal orang yang melakukan penjualan dan pembelian itu tahu adanya perampasan. Nah, begitu. Wa minhu yu'lamu subutul khiyar, dari sini dapat diketahui adanya hak khiyar, ya, hak khiyar. Kenapa? Lita'adzuril qabdi, lantaran tidak bisa diserahkan barang itu, orang udah dirampas gimana? Ya, bisa saja terjadi hal semacam itu. Bijuhdin au ghairihi, baik itu si penjual mengingkarinya atau tidak mengingkarinya. Itu ada hak khiyar di situ. Wa bihi sarahal aslu, dengan seperti itulah dijelaskan oleh kitab asal. Wal khiyaru li jahdi kaunil mabi'i muqtaran au mazru'an, dan juga ada hak khiyar
karena ketidaktahuan keberadaan barang jualan tadi, kaunil mabi'i, keberadaan barang jualan tadi muktaron, ternyata disewain, au mazru'an, atau ditanamin. Jadi ada orang jual barang, nggak tahu barang itu disewain, ya, mana barangnya masih belum diambil, masih disewain, ya, belum diambil. Mana barangnya? Orang jual tanah umpamanya, nggak tahu ya tanah itu sudah ditanami. Nah, kan pembeli, loh gimana sih ini? Ya, nah itu ada hak khiyar. Kenapa? Karena dia beli sesuatu, katakanlah tanah, udah ditanamin, atau beli suatu barang yang dijual itu malah masih ada di tangan orang yang nyewa, gitu, ya. Itu kan berarti ada barangnya, tapi masih belum apa ya namanya, masih ada di tangan orang. Katakanlah umpamanya kita menjual motor, atau katakanlah umpamanya baju-baju pengantin, sementara baju pengantin itu masih di tangan orang yang nyewa, ya, kita jual barangnya mana, ya belum dipulangin, masih di sono. Nah, bisa si pembeli, kalau gitu batal aja dah, saya nggak jadi. Nah gitu kan, itu namanya ada hak khiyar. Karena barang itu masih muktaron, masih disewa, au mazru'an, atau sawah itu ditanami. Wal khiyaru lil imtina'i minal wafa'i bisyartis sahihi. Juga ada hak khiyar karena menolak untuk memenuhi syarat yang sah. Ya. Jadi jual beli ada syaratnya itu sebenarnya sah, tapi tidak dipenuhi syarat itu, ya. Atau ditolak, nggak mau saya, ya, dengan syarat yang Anda berikan itu, ya. Nah, kalau begitu ya udah batal jual beli tadi. Kasyarti rahnin au kafilin fil bai'i. Seperti syarat gadai atau tanggungan pada jual beli. Saya jual nih barang ini dengan syarat kamu nanti akan menggadaikan kepada saya. Gitu. Ya. Atau saya jual nih barang ini dengan syarat ada tanggungannya, ya. Gitu. Atau saya beli barang ini dengan syarat ada yang menanggung. Nah, jadi ini, ya, itu dikatakan walaupun syarat itu sahih, maka di situ ada hak khiyar, hak pilih. Oh, kalau begitu, kalau memang saya beli kemudian nanti kamu saya harus gadaikan barang yang saya beli kepada kamu. Gimana ini? Sementara saya juga butuh. Nah, udah kalau gitu nggak jadi deh, ya. Nah itu. Illa fil imtina'i minal wafa'i, kecuali maksudnya tidak ada hak khiyar pada menolak untuk memenuhi syarat i'takin wa qat'in, yaitu memerdekakan budak dan juga memotong atau memetik fi bai'i samratin, pada jual beli buah-buahan qabla buduwi salahiha, sebelum jelas, ya, baiknya itu buah. Nah, kalau syarat ini maka tidak ada khiyar, ya. Jadi saya jual budak ini kepadamu, tapi nanti setelah kamu beli, ya, kamu merdekakan. Lah kok gitu, ya. Ini katanya di sini, ya, tidak ada khiyar gitu. Ya, jadi artinya kalau memang begitu syaratnya, mendingan gak usah beli dah. Ya, gak usah dah. Ya, kalau begitu caranya, jangan iya, tapi setelah itu baru batal. Padahal di awal dikatakan apa? Dengan syarat kamu merdekakan. Atau memetik buah, ya, sebelum nampak maslahatnya, sebelum nampak baiknya tuh buah. Jadi masih pentil gitu. Ya. Ya seharusnya, ya, kalau memang begitu syaratnya, ya udah nggak jadi, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau saya petik masih pentil, ya, jadi bagaimana ini, gitu kan? Atau sebelum mateng gitu. Ya sebenarnya kalau kita beli buah di pohon sebelum mateng,
Ya bisa juga. Kenapa? Ya karena nanti kan bisa dijual buat rujak, kalau mangga atau apalah gitu kan ya. Justru kalau kita beli dalam keadaan mentah tapi metiknya mateng nanti, itu nanti ada pihak-pihak yang merasa apa namanya itu nyesel gitu ya. Begitu buahnya dijual waktu masih mentah, begitu udah mateng merah gitu, waduh, kata penjual, aduh saya rugi ini. Ya pasti saya untung besar ini. Kenapa? Ternyata buahnya bagus-bagus. Saya kira sih rontok kali. Biasanya kemarin-kemarin kalau jual masih kecil begitu 2-3 minggu kemudian pada rontok. Ini ternyata nggak rontok, bagus. Nah itu kan berarti apa? Ada penyesalan. Nah jadi di sini katanya itu kalau semacam itu tidak ada khiyar. Karena dari awal sudah ngomong begitu. Walau min ghairi maliki asliha, walaupun ya bagi selain pemilik aslinya. Fala yasbutu bihi khiyarun, maka tidak ditetapkan adanya khiyar di situ. Bal yajbaru man syarata alaihi dzalika fil ula alal i'taqi, bahkan si hakim ya boleh memaksa kepada orang yang mensyaratkan hal itu pada macam yang pertama, yaitu memerdekakan budak. Jadi kalau sudah terjadi begitu, malah harus dimerdekakan tuh budak, nggak bisa dipilih-pilih lagi. Kenapa? Karena dari awal udah tahu begitu. Bahkan dikatakan yajbaru, hakim boleh memaksa man syarata alaihi dzalika, bagi orang yang mensyaratkan hal itu fil ula pada macam yang pertama. Maksudnya apa? Yaitu memerdekakan budak. Wa fisaniyati, pada yang kedua, ala qat'i samrati, yaitu dengan cara memotong buah yang masih ada di pohon qabla buduwi solahiha, sebelum jelas nampaknya kebaikan itu buah. In bi'at min ghairi mali ki asliha, kalau dijual bukan oleh pemilik asalnya. Wala yalzamuhul wafa'u biqat'iha, dan tidak harus memenuhi untuk memotongnya. In bi'at minhu, kalau memang dijual dari pemilik aslinya. Wa itlaqi lisaniyati, dan kemutlakan aku bagi kata yang kedua lisaniyati tadi, wa fisaniyati ya, aula lebih utama min taqyidil asli, daripada penguatan kitab asal, laha bagi kalimat itu, bimalikil asli, bagi pemilik asalnya. Jadi katanya ini tentang penjelasan lisaniyah lebih utama daripada ya apa, aula antakyidil asli, ya lebih utama dari penguatan ya kitab asalnya, bimalikil asli, dengan kalimat malikil asli. Juga wal khiyaru littahalufi, adanya hak khiyar karena adanya sumpah. Fima idza tafaqa ala sihhatil aqdi, terhadap barang apabila ya keduanya sudah sepakat atas sahnya akad, waqtalafa fi kaifiyatihi, tetapi keduanya berbeda pendapat tentang ya caranya atau macamnya. Fayab sakhanihi, maka keduanya bisa membatalkan jual belinya tadi, au ahadihima, atau salah satunya yang membatalkan, awil hakim, atau hakim yang membatalkan, illam yataraddoya, kalau keduanya tidak saling senang menyenangi atau tidak saling rela merelakan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, wal khiyaru lil ba'i, dan adanya hak khiyar bagi penjual, li zuhuri ziyadatis samani fil murabahati, karena nampaknya adanya kelebihan harga pada jual beli murabahah. Ya sebagaimana penjelasan yang lalu, murabahah itu artinya jual beli, di mana penjual ya menjual barangnya kepada pembeli dengan harga ya, dengan harga beliannya, dan keuntungannya setiap 10 ya, keuntungannya 1. Seperti saya jual barang ini 100 dirham padamu, sebagaimana saya beli 100 dirham, tetapi kasih keuntungan saya setiap 10 dirham 1 dirham. Berarti kalau 100 dirham keuntungannya 10 dirham gitu. Nah dia ngomong begitu,
saya jual kepada kamu ini barang 100 dirham sebagaimana saya beli, tapi kasih untung saya setiap 10 dirham 1 dirham. Jadi katanya di sini, falau qala, kalau seandainya penjual berkata, ishtaraitu hadza, saya beli barang ini bimi'atin 100, katakanlah 100 dirham. Wa ba'ahu bimi'atin, dan dia jual barang itu 100 dirham juga. Sama dengan beliannya, tapi waribahi dirhamin, dan keuntungan 1 dirham likulli asyratin, setiap 10 dirham. 10 dirham 1. Berarti kalau 100 dirham 10. Nah itu, saya beli 100, saya jual 100, tapi kasih saya untung setiap 10 dirham 1 dirham. Itu namanya murabahah. Summa za'ama, habis begitu si penjual ngaku, bilang annahu kana ishtarahu bimi'atin wa asyratin. Sesungguhnya dia beli bukan 100 tapi 110. Berarti kan lebih itu. Tadi yang dikatakan ya li zuhuri ziyadatis saman, karena jelasnya bertambahnya harga dari 100 menjadi 110. Wa saddaqahul mushtari, dan pembeli membenarkannya. Nah dengan begitu sabatalahul khiyar, maka ditetapkan adanya hak khiyar bagi penjual. Ya, umpamanya begitu dibilang begitu, kata pembeli, kok begitu sih? Oh iya dah kalau begitu. Nah, jadi di sini boleh ada hak khiyar, apakah si penjual yang membatalkan atau umpamanya si pembeli yang membatalkan. Ya, oh kalau gitu saya nggak mau dah. Ya, berarti kan lebih tinggi tuh harganya kalau begitu daripada harga semula. Kalau kata pembeli, loh saya rugi kalau seandainya 100, ya 100 110. Nah, begitu. Nah, jadi di situ ada hak khiyar, hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Insyaallah nanti kita lanjutkan wal khiyaru lil mushtari li ikhtilatis samarah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Baik para jamaah, ini kita jarang terjadi kayak kita ya, jual udah kita beli kita balikin lagi ya. Kadang-kadang alasannya nggak enak dah kalau pulangin lagi gitu. Lagi pula memang kita belum semua paham antara penjual pembeli masalah hukum khiyar ini. Baik, kita lanjutkan bacaan kita, masih ada waktu sekitar 19 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyumina bil mizan, dan juga orang yang beriman harus percaya dengan adanya timbangan amal. Jadi amal yang kita lakukan nanti akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal seberat biji sawi, sekecil biji sawi, khairan, kebaikan, nanti dia akan lihat. Sebaliknya orang yang beramal kejahatan walaupun kecil banget amal itu, dia akan lihat nanti. Kenapa? Karena ditimbang, mizan. Wa ayyumina bil mizan alladzi tuzanu fihi alhasanatu wasayyiatu. Yang akan ditimbang pada timbangan itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Ya. Kalau di kitab Sulul Mutaufik itu digambarkan timbangannya itu jadi dacinnya, ya piringannya 2 kanan kiri. Jadi di sini amal kebaikan, ya di sini amal keburukan, ditimbang dah. Kalau seandainya lebih condong dari amal kebajikan, berarti amal kebajikan lebih banyak. Ya, amal kejahatannya, keburukannya lebih ringan. Tapi kalau seandainya piringan timbangan tadi lebih condong yang kejahatan, berarti lebih besar, ya lebih banyak kejahatannya, dosanya dibandingkan amal kebajikannya. Nah, begitu. Jadi udah praktis itu. Enggak ya kebaikan dulu timbang ada berapa nih? Ada 100, baru keburukan ditimbang ada berapa? 90, berarti kebaikan lebih berat. Jadi 2 kali kerja. Ini enggak langsung. Ya, begitu.
Jadi ada dua atau kanan kiri. Wabis sirati, juga orang yang beriman wajib percaya adanya jembatan. Wa huwa hasyrun mamdudun. Yang dikatakan sirat ini adalah jembatan yang dibentangkan alamat ni jahannam, ya, di mana? Di atas neraka jahannam. Ya, jadi kalau dia meleset jatuh ya langsung masuk ke neraka. Kalau selamat alhamdulillah ujungnya surga di sana. Jadi di bawah jembatan neraka, di ujung jembatan surga. Ya, yang selamat sampai ujung jembatan alhamdulillah. Tapi kalau yang kepleset jatuh ya itu langsung ke neraka. Karena dikatakan apa? Bahwa sirat ini adalah jisrun mamdudun alamat ni jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Dan minta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan cepat dan selamat. Kalau cepat nggak selamat ya percuma juga. Dari sini cepat, ujung sana pleset jatuh. Cepat dan selamat. Wa bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang beriman harus percaya adanya telaga yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yashrabu minhul mu'minuna, yang mana nanti orang-orang yang beriman akan minum air telaga itu. Jadi kalau sudah dia minum sekali saja tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu buat orang yang beriman. Kapan itu? Qabla dukhulil jannati, minumnya itu sebelum masuk ke dalam surga. Ya, wa ma'uhu minal jannati, dan airnya dari surga. Ya, jadi di situ berarti kalau dikatakan minumnya minumnya sebelum masuk ke surga, berarti begitu nyebrang selamat belum masuk surga, nah minum dulu dah baru masuk dalam surga. Ini telaga, ya, telaga Kausar. Wa ayyumina bi syafaatil anbiya'i, juga orang yang beriman harus percaya adanya syafaat para nabi. Syafaat itu artinya pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, umat saya agar dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu berarti nabi-nabi mintakan syafaat. Jadi syafaat itu adalah ya permohonan, ya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, memberikan keselamatan kepada umatnya masing-masing. Summa siddiqin, selain para nabi, para orang-orang yang jujur juga ya memiliki syafaat. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid juga memiliki syafaat. Wal ulama, para ulama juga memiliki ya syafaat, ya minta pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang soleh. Wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Jadi yang memintakan syafaat kepada Allah bukan hanya para nabi saja, para siddiqin, syuhada, ulama, solihin, dan mukminin. Wa anna syafa'atal uzma, dan sesungguhnya syafaat yang paling besar adalah makhsusatun, itu dikhususkan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Ya, walaupun yang lain-lain tadi bisa memberikan syafaat, tapi yang paling besar adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyumina bi ikhraji man dakhalan nar, juga orang yang beriman harus percaya dengan dikeluarkannya orang yang sudah dimasukkan ke neraka. Orang-orang yang ada imannya di dalam dadanya, dia juga banyak dosanya. Nah, karena ada imannya walaupun sedikit, masuk ke neraka, tapi nanti dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Ini kita harus beriman. Bi ikhraji man dakhalan nar, dengan mengeluarkannya orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, min ahli tauhidi, tapi orang itu termasuk orang yang punya akidah. Dia punya akidah, beriman kepada Allah, tapi bandel banget, ya, maksiatnya banyak, ibadatnya sedikit, tapi ada iman.
dia beriman kepada Allah, ya, masuk ke neraka. Nah, nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Karena orang yang beriman tidak akan terus-menerus di neraka. Lain sama orang kafir dan orang musyrik, ya. Tapi dia ngerasain dulu dah digodok di neraka. Nah, setelah itu baru diangkat, dimasukin ke dalam surga. Hatta la yakhluda fiha, sehingga orang itu tidak kekal di dalam neraka. Kenapa? Diangkat, ya, kemudian dimasukin ke surga. La yakhludu fiha, siapa sih itu? Man fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin, yaitu orang yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarrah, yaitu partikel yang paling kecil, katakanlah biji sawi. Ada imannya, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dosanya banyak banget. Beratan dosa dibandingkan apa? Dibandingkan amal kebajikan, ya, masuk neraka dah dia. Tapi nanti diangkat ke surga. Kalau sudah di surga ya udah nggak kemana-mana. Nah itu, ya kita sih mau jangan begitu. Dari awal udah surga terus, sudah jangan pakai nyicipin lagi udah. Ya, kalau ini bukan nyicipin dia nih, ya, memang makan dulu dah, ya, ya dia nikmati dulu terus neraka baru diangkat. Kita minta jangan begitu, ya, kita langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita banyak taubat pada Allah, istighfar. Wa anna ahlal kufri wasyirki, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, wasyirki, orang-orang yang menyekutukan Allah, menganggap ada lagi Tuhan selain Allah, mukhalladuna finnari abadal abidin, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Jadi yang selama-lamanya di neraka itu adalah orang kafir dan orang musyrik. Selagi dia namanya orang mukmin, biar banyak dosanya, tetap dia dimasukin ke neraka nanti. Setelah masuk, ya, akan dimasukkan ke dalam surga setelah dia masuk dalam neraka. Neraka dulu baru surga. Tapi orang kafir musyrik langsung neraka dia. Wala yukhaffafu anhumul adzabu, orang-orang yang syirik dan kafir ini tidak diringankan bagi mereka azab, tidak diringankan bagi mereka siksa. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak dipandang oleh Allah, mereka tidak ditoleh. Tandanya Allah tidak senang kepada mereka. Kita kan kagak enak, ya, kalau kita kagak ditanya aja sama orang tua kita gimana rasanya. Keluar masuk kagak ditanya, pergi gak ditanya, pulang gak ditanya. Mau kemana itu? Kok gini hari baru pulang? Kagak, ya, keluar masuk, ya, gak ditanya, gak disapa, kan gak enak. Apalagi kalau Allah tidak yunzarun, mereka tidak dipandang oleh Allah. Masya Allah, bukan main. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman seperti kita ini akan kekal di dalam surga abadan sarmada, selama-lamanya dan terus menerus. Ya, orang kalau udah di surga ya udah gak kemana-mana lagi. Nah, kalau di neraka dua macam. Kalau sudah di neraka terus menerus di neraka seperti orang kafir dan musyrik, dan ada juga yang bakal dicabut, bakal diangkat, ya, dimasukin ke dalam surga. La yamassuhum fiha nasabun, mereka nih orang-orang yang beriman yang di dalam surga ini tidak merasa lelah di dalam surga, nggak merasa capek. Kita di rumah istirahat awalnya mah enak, lama-lama jenuh juga. Naik mobil, naik pesawat awalnya enak, lama-lama kapan sih sampai? Ya, kayak gitu. 9 jam kita di pesawat kalau mau ke Mekah, mau umroh itu kan kayak capek ya, lama. Kapan sih sampai di bandara? Tandanya udah bosan. Nah, kalau kita di surga kagak pernah bosan, ya. Makanya dikatakan di sini, la yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak merasa di dalam surga itu nasabun, lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidak akan mereka, ya, dikeluarkan dari surga. Kalau sudah di surga tidak akan dikeluarkan lagi. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman
yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim. Ya, kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa nanti di akhirat yarawna rabbahum, mereka orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka, ya, fil jannati, di dalam surga, bi absarihim, dengan mata kepala mereka, alama yaliku bi jalalihi wa qulsi kamalihi, ya, berdasarkan apa yang pantas, yang layak dengan kekuasaan, dengan keagungan Allah dan kesucian, ya, kemuliaannya. Nah, jadi kita bisa melihat Allah itu sesuai dengan kepatutan, kepantasan dengan keagungan Allah dan kesucian kemuliaannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ahli surga itu nanti berseri-seri. Kalau bahasa kitanya pada ajer semuanya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, lantaran dia bisa memandang Tuhannya. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, surga, masuk surga suatu nikmat yang besar, tapi bisa menatap wajah Allah itu lebih besar lagi. Ya, karena bisa menatap yang menciptakan surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkeyakinan semacam itu. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu gak terlambat itu jam? Jam berapa? Oh, masih ada 5 menit lagi. Wa ayya'taqida fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum. Juga orang yang beriman harus beriktikad, harus berkeyakinan tentang keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan yang lain-lain. Wa tartibahum, dan tertib susunan mereka. Jadi artinya yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sahabat-sahabat yang lain. Karena ada sebagian orang Islam, ya, yang tidak kayak kita dari Abu Bakar. Pokoknya dia yang pertama adalah Ali. Yang lain-lain tuh gak diakuin, hanya Ali saja. Semestinya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, yang menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar. Ada gitu. Ya, kenapa? Karena nomor satu, Ali adalah menantunya. Yang kedua, masih keluarga, sepupu sama Rasulullah. Ya, nomor tiga, ketika Rasulullah yang sibuk mengurus jenazah Rasulullah, Ali. Sementara yang lain pada ngurusin jabatan. Siapa nih yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah? Nah, gitu. Makanya mereka itu hanya mengelulukan Ali. Yang lain gak diakuin. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tetap yang pertama adalah setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu ya. Nah, makanya di sini katakan, ya, kita berkeyakinan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah dan tertib susunan mereka. Wa annahum udulun, para sahabat itu adalah orang yang lurus perjalanannya. Khiyarun, mereka adalah orang-orang yang baik perilakunya. Umana'u, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya semuanya. La yajuzu sabbuhum, tidak boleh kita mencaci mereka, tidak boleh kita memaki mereka, para sahabat itu. Walal qadahu fi ahadin minhum, tidak boleh kita merendahkan satu orang saja daripada mereka, ya, para sahabat ini. Wa annal khalifatal haqqa, dan sesungguhnya khalifah artinya pengganti Rasul, ya, pengganti dalam artian bukannya sebagai nabi, tapi sebagai yang memimpin, ya, umat ini. Al-haqqa, yang berhak, yang benar, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah adalah, nah ini kita Ahlussunnah, khalifah yang berhak setelah Rasulullah adalah Abu Bakr Siddiq, Abu Bakar, summa Umarul Faruq, kemudian Umar Al-Faruq. Ini gelar, ya, karena Umar adalah orang yang tegas, dia yang berani, ya, yang mengatakan hak, ya, yang mengatakan batil. Al-Faruq artinya yang membedakan, yang memisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Summa Utsmanus Syahid, kemudian Utsman Asy-Syahid. Karena dikatakan Asy-Syahid kenapa? Karena dia mati dibunuh, ya. Summa Aliul Murtadha, kemudian Ali Al-Murtadha. Nah, jadi artinya kita
berkeyakinan bahwa khalifah itu setelah Rasulullah itu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukannya langsung Ali. Radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Wa ana ashabi Rasulillah ajma'in, juga mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Wa anit tabi'in lahum, dan juga orang-orang yang mengikuti setelah sahabat-sahabat bi ihsan ila yaumiddin, dengan kebaikan sampai hari kiamat. Ya wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim. Nah, kita termasuk wa tabi'ihim, udah paling ujung dah nih. Wa anna ma'ahum, dan kita mudah-mudahan bersama mereka bi rahmatika, dengan sebab kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan khatimatul khatimah, puncaknya penghabisan, ujung paling ujung udah nanti. Baik para jamaah, sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah, yang lagi pada sakit disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.